Salam God Lover yang dikasihi oleh Tuhan, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rise and God malam hari ini bersama dengan Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Dia. Mari kita bawa semua hal yang membuat kita menjadi letih lesu dan berbeban berat. Kita percaya kelegaan akan diberikan kepada kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu membawa semua permasalahan hidup kami, membawa kehidupan kami Tuhan kepadamu. Biarlah hidup kami senantiasa memuliakan Engkau. Tuhan, Engkau tahu semua pergumulan yang sedang kami hadapi saat ini. Masalah-masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah pelayanan, masalah apapun yang membuat jiwa kami menjadi tertekan. Kami bawa kepadamu karena kami percaya janji-Mu. Tuhan akan memberi kelegaan. Tuhan mengangkat semua beban itu, meringankan permasalahan itu karena Tuhan memberi kami kekuatan di hati kami. Sehingga kami kuat menanggung segala perkara, bahkan kuasa-Mu akan memberi kami kemenangan atas setiap masalah-masalah yang terjadi. Terima kasih Bapa di surga, saat ini kami siap untuk mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, di akhir tahun biasanya surga itu mendapatkan janji dari umat Tuhan banyak sekali. Banyak orang Kristen kalau akhir tahun janjinya itu begitu indah dibawa kepada Tuhan. Tetapi dalam perjalanan bulan pertama, kedua, ketiga, satu-satu mulai melupakan janji itu. Bagaimana seharusnya kita ketika berjanji? Sebagaimana Bapa kita di surga ketika berjanji pasti menepati. Dia akan berusaha untuk menepatinya dan Dia tidak pernah mengingkari janji itu. Sebaiknya sebagai anak-anak Allah, kita juga belajar menjadi orang yang bisa menepati janji yang pernah kita buat. Kita tidak boleh hanya asal berjanji saja setelah itu melupakan. Kita akan belajar dari firman Tuhan tentang bagaimana seharusnya kita menepati janji. Kita akan belajar dari umat Israel. Kita buka Alkitab kita dari Yosua pasal 22 ayat 1 sampai 8. Kita lihat di sini di Yosua 22 ayat 1 sampai 8 ini bagaimana Bani Ruben, Bani Gad dan separuh dari suku Manase itu ternyata memenuhi janji mereka di hadapan Tuhan dan di hadapan umat Israel yang lain. Ada dua hal yang mereka lakukan yang menunjukkan bahwa mereka menepati janjinya yang pernah mereka buat, bahwa mereka akan tetap berjuang bersama dengan suku yang lain walaupun mereka sudah mendapatkan tanah untuk ditempati. Kita baca ayat yang kedua, mulai ayat 1 saja. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad dan suku Manase yang setengah itu dan berkata kepada mereka, kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang diperintahkan kepadamu. Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengah itu yang sudah memiliki milik pusaka di seberang sungai Yordan, ternyata mampu memenuhi janjinya. Dia memelihara semua yang diperintahkan Tuhan. Perintah Tuhan apa? Perintah Tuhan adalah supaya mereka menguasai tanah Kanaan, kemudian mendudukinya. Setelah itu mereka hidup dalam ketetapan-ketetapan Tuhan.
Dari ayat 2 tadi terlihat bahwa mereka memelihara segala sesuatu yang sudah diperintahkan Tuhan. Mereka tidak boleh egois, mereka tidak mau jadi kelompok yang egois karena aku sudah dapat bagianku, ya sudah, aku nikmati saja, kalian berjuang sendiri, aku dukung saja dalam doa. Tidak, mereka tetap mengikuti perintah Tuhan bahwa semua wilayah di tanah Kanaan itu harus ditaklukkan, dan itu perjuangan bersama, bukan hanya sekelompok suku yang dia memang ditempatkan di situ. Tidak, itu harus jadi perjuangan bersama, memelihara perintah Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh punya tekad untuk menepati janji kita, maka kita harus sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Apa janji saudara terhadap Tuhan di akhir tahun yang lalu? Apa janji saudara mungkin di awal tahun ini terhadap Tuhan, terhadap pasanganmu, terhadap keluargamu, terhadap gereja, terhadap pelayanan, atau terhadap posisimu? Apa janjimu? Apakah saudara benar-benar sampai hari ini masih bertekad untuk mewujudkan janji tersebut? Tekad terbaik untuk mewujudkan janji itu adalah kalau saudara melakukannya sesuai dengan ketetapan Tuhan. Janji-janji baik yang kita ucapkan menjadi tidak baik ketika kita mewujudkannya, tetapi membuat kita menyimpang dari jalan Tuhan. Tekad mewujudkan janji terbaik ketika kita berjuang untuk mewujudkannya, kita masih ada di jalan Tuhan. Nah, kalau kita masih ada di jalan Tuhan, berarti itu jalan di mana Tuhan ada dan menyertai, memberkati, dan memimpin kita. Pasti kita akan sampai pada apa yang kita janjikan. Yang kedua, ayat yang keempat. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu, pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, di seberang Yordan. Bisa saja 3 suku tadi, 2,5 suku ya berarti ya, itu bisa saja dalam peperangan setelah itu, ini kan sudah sebulan ini, kami pulanglah, kami kan sudah ikut berjuang, kami harus segera pulang nih karena keluarga kami menunggu di seberang. Bisa saja, tetapi mereka punya tekad setia tidak hanya kepada Tuhan, tetapi kepada saudara-saudaranya, tetapi juga kepada keluarganya. Mereka terus berjuang, baru setelah selesai Yosua berkata, kalian pulang kepada sanak keluargamu, kepada kembali lagi ke rumahmu sana. Dan mereka akhirnya pulang, kembali kepada keluarganya. Saudara-saudara, janji yang terbaik adalah kalau kita berjanji tidak hanya satu topik, satu hal, tetapi janji itu harus selalu terkait antara janji untuk diri kita, janji kepada Tuhan, maupun janji kepada keluarga kita. Sebuah janji yang akhirnya membuat hidup kita menjadi utuh. Karena ketika kita membuat janji untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih rajin, menjadi orang yang lebih setia beribadah, menjadi orang yang berkomitmen untuk membaca Alkitab secara rutin, punya komitmen untuk berdoa secara rutin, punya komitmen untuk melayani seseorang atau kelompok tertentu, komunitas tertentu, itu kan sebuah janji yang sangat bagus sekali. Tetapi kita harus memenuhinya dengan baik. Dan ketika kita ingin melakukan janji-janji yang terkait dengan orang lain, dengan sesama, dengan gereja, kita juga tetap harus setia dengan keluarga kita. Kita harus kembali pada keluarga kita sebagai orang yang punya tanggung jawab, yang mengasihi, yang menginginkan
hal-hal yang terbaik terjadi dalam rumah tangga. Saudara-saudara, dari perikop ini kita belajar banyak. Tuhan ingatkan kita, kalau berjanji jangan mudah untuk melupakan. Kalau berjanji jangan menyimpang dari jalannya Tuhan. Kalau berjanji jangan mengabaikan tanggung jawabmu terhadap keluarga. Kalau kita sungguh-sungguh bertekad menggenapi janji itu, Tuhan pasti akan memberkati. Saya bertemu dengan banyak orang yang punya janji yang sangat mulia, sangat indah kepada Tuhan, bahwa dia akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu di akhir tahun. Kemudian awal tahun dia memang beri waktu sungguh-sungguh, bahkan semangat sekali untuk melayani Tuhan. Semakin hari semakin semangat, gak kendor nih semangatnya. Waktunya makin lama makin tersita untuk pelayanan. Jadi tekadnya untuk melayani itu luar biasa sekali gitu. Makin lama waktunya ditambah lagi, waktu untuk pelayanan ditambah lagi. Waktu untuk pelayanan semakin menyita pekerjaannya, semakin menyita untuk keluarganya. Dampaknya apa? Sebelum akhir tahun itu berakhir, ternyata dia menjadi orang yang tidak disukai, baik dalam pekerjaan maupun dalam rumah tangganya. Istrinya merasa kehilangan suaminya karena suaminya waktunya lebih banyak untuk pelayanan di gereja. Waktu untuk dirinya sebagai pasangan menjadi sangat berkurang, kalau toh ada pun itu bukan sebuah keintiman sebagai suami istri, hanya sifatnya permukaan saja. Demikian juga anak kehilangan ayahnya yang ingin mewujudkan janjinya dalam melayani Tuhan. Anak tumbuh kehilangan yang namanya figur seorang ayah. Akibatnya anak itu dalam kegamangan yang luar biasa. Setelah dia masuk remaja, usia remaja, anak ini akhirnya terlibat dengan pergaulan bebas. Perilakunya agresif, penuh dengan pemberontakan. Dan tentu saja itu menjadi batu sandungan. Bapak yang giat dalam pekerjaan Tuhan itu akhirnya jadi omongan banyak orang. Dia melayani Tuhan, dia setia kepada Tuhan, dia begitu bagus melayani di gereja, tetapi istrinya tertekan, istrinya kesepian, dan anak-anaknya nakal. Masalahnya di mana? Karena tidak mau belajar dari 2,5 suku ini. Ketika melayani, ketika berjuang untuk Tuhan, tidak boleh mengabaikan pentingnya tanggung jawab terhadap rumah tangga. Bukankah ketika kita menikah, janji pernikahan itu seumur hidup? Tidak boleh janji pernikahan itu kemudian diabaikan karena kita punya janji yang lain. Walaupun kelihatannya kan janji untuk melayani. Janji pernikahan itu terus harus dipelihara dan harus diperjuangkan supaya janji itu bisa kita lakukan, kita wujudkan sebaik-baiknya. Tidak boleh janji kita yang lain itu justru merusak janji kita dengan pasangan kita. Karena pernikahan kita diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, belajar dari hal ini, saudara-saudara, mari kita semua menjadi orang yang bisa dipercaya dengan janji-janji kita, tetapi tetap setia kepada Tuhan, tidak menyimpang dari firman Tuhan, dan tetap setia dengan keluarga yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk janji-Mu yang sudah digenapi dalam hidup kami. Janji-janji Tuhan tidak pernah Tuhan ingkari. Pada waktunya kami boleh mengalami pengenapan janji itu. Sebagai anak-anak-Mu, Tuhan mengajar kami saat ini juga menjadi orang-orang yang teguh berpegang pada janji, bahkan bertekad untuk mewujudkan janji itu. Kami tidak sekedar bicara, tidak sekedar berjanji, tetapi kami selalu mengingatnya, selalu berkomitmen untuk mewujudkannya.
Tuhan berkati kami semua, supaya kami sungguh-sungguh bisa menggenapi janji yang kami ucapkan di hadapan-Mu, janji yang kami berikan untuk keluarga kami, atau janji yang kami buat untuk diri kami sendiri menjadi orang yang lebih baik. Tuhan berkati, Tuhan teguhkan hati kami, Tuhan perlengkapi kami dengan segala sesuatu yang kami butuhkan, supaya sepanjang tahun ini kami menjadi orang-orang yang melangkah sebagai orang-orang yang berpegang pada janji, kepada apa yang pernah kami janjikan kepada Tuhan, kepada diri kami sendiri maupun kepada keluarga. Kami tetap setia kepadamu, setia kepada proses yang Tuhan lakukan, dan setia kepada keluarga kami. Kami rindu sepanjang tahun ini kebaikan, berkat, dan keindahan hidup kami dan rumah tangga kami boleh kami nikmati. Biarlah nama-Mu dipuji dan dimuliakan melalui seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga saudara sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Percayalah, Tuhan tetap bisa dipercaya dan diandalkan. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara-saudara, sebelum kita berpisah, mari kita ucapkan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Mari nikmati bersama-sama Rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.